Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Seandainya abang mengatakan gini bang, mungkin sebaiknya abang berkata, bisakah bisakah Tuhan menciptakan kejahatan? Mungkin bagusnya pertanyaan kayak gitu. Kalau Karena abang mengatakan begini bang, abang mengatakan tadi pernahkah Tuhan menciptakan kejahatan? Enggak. Iya. Saya tanya, apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan? Oh, saya kira abang tadi mengatakan bahwa pernahkah Enggak, Tuhan saya menciptakan bilang, kejahatan? apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan? Selama ini memang nggak pernah bang, nggak pernah diciptakan. Iya, jadi nggak maha pencipta, dan abang setuju dengan Bang N bahwa Ya. Lucifer yang menciptakan. Berarti ada dua pencipta ya di ajaran abang ya. Berarti Makanya saya bukan monoteis ya, politeis Iya, ya. Pak. Makanya saya ralat tadi pertanyaan abang. Coba abang bertanya misalnya, bisakah Tuhan menciptakan Pertanyaannya diralat, Bang. kejahatan? Bisakah Tuhan menciptakan kejahatan? Kalau ada pertanyaan kayak begitu, mungkin saya akan mengatakan bang, bahwa bisa saja kalau dia mau. Iya, setuju. Kalau begitu bisa maksud ya, saya. kalau bisa-bisaan bisa. Apakah bisa saja. sama? Ini Jadi- sama. Ini saya analogikan. Apakah saya bisa makan tai? Saya bisa makan tai. Tapi Ya, apakah bisa. saya melakukan? Tidak kan? Nggak melakukan. Tidak, karena Betul. saya manusia. Ya betul bang. Makanya saya ralat bang. Coba Betul. abang mengatakan, bisakah Tuhan menciptakan Enggak, ya, kejahatan? tapi sayangnya bukan itu pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Bapak menciptakan kejahatan? Ya kalau menciptakan kejahatan ya tidak lah bang. Dia nggak pernah menciptakan kejahatan. Berarti gugur maha penciptanya. Makanya saya kembali bang meralat pertanyaan abang. Seandainya pertanyaan abang mengatakan bahwa bisakah Tuhan menciptakan kejahatan? Ya mungkin kami akan mengatakan bahwa bisa saja kalau dia mau. Baik. Begitu tapi, bang. apakah beliau menciptakan kejahatan? Ya bang. Makanya abang tadi mengatakan pernahkah? Ya kalau pernah masa berbicara masalah pernah saya ya nggak tanya Bang. pernah, saya nggak tanya bisa. Pertanyaan saya, apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan? Kalau menciptakan kejahatan nggak pernah diciptakan kejahatan bang. Nah, itu udah konsisten. pernah, Itu ya. Jangan menyalahkan pertanyaan, Pak Bahari. Jadi gini, Bang Jibril, jadi gini. Tapi di dunia ini sekarang ada kejahatan. Berarti bukan Tuhan abang yang menciptakan, tapi Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Pencipta lain, begitu kan? Berarti di ajaran abang bukan monoteis, tapi politeis, karena penciptanya lebih dari satu. Gimana Bang Babe? begini Bang Jibril, maksudnya kan definisi antara Tuhan dengan Allah itu kan. Jadi kalau menurut saya kan, kalau Bang Jibril ngomong Tuhan menciptakan kejahatan, kalau saya menurut pribadi saya itu pertanyaan yang ini ya kan Bang Jibril. Maksud saya, kalau maksudnya Bang Jibril Allah yang menciptakan kejahatan, ya mungkin kita bisa menjawabnya gitu loh Bang Jibril gitu kan. Karena di dalam Kristen ini kan ada dua, Tuhan dan Allah. Kalau Tuhan itu gelar, Allah takutnya nanti salah persepsi di antara kita itu kan. Dari Allah itu Bapak maksud abang? Enggak, bentar. Jadi kan menurut saya pribadi ini, Bang Jibril menganggap Tuhan itu ya Allah. Tapi kalau kita ini yang sebagai Kristen ini kan, Wah, mundur lagi dong diskusinya ini. Tadi sudah ini udah nyampe mana sih Bang? Masa mundur lagi Bang? Masa harus kembali ke definisi Allah dan Tuhan lagi Iya. Bang Jip? Makanya ini kita bukan, pisahin dulu. Jadi takut nanti salah persepsi salah persepsi nanti. Oh, Oke, gini. Dan terjadi Gini, Bang. terjadi ini nanti ke mana-mana liar nanti seperti itu gitu kan. Oke, jadi saya luruskan ya, ini sekalian dakwah saya juga, kesempatan saya dakwah juga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menciptakan segalanya sampai di dalam nggak usah ya, tadi saya bilang nggak usah bawa kitab. Tapi pemahaman, iya, tapi kita dari tadi setuju nggak usah bawa kitab. Jadi dinarasikan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran kami, bahwa Allah itu memberikan free will ke dalam manusia. Dengan adanya free will ini, dengan konsekuensinya berarti Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan kejahatan. Dengan Allah memberikan manusia free will,
Dengan secara tidak langsung Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Dan Tuhan kami Maha Pencipta. Tidak ada iblis menciptakan kejahatan, tidak. Kita harus pisahkan antara menciptakan dan membuat. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Membuat itu ada bahan bakunya. Seperti saya membuat komputer dari motherboard, dari RAM, dari prosesor, dari mouse, dari keyboard, itu membuat ada bahan bakunya. Maha Pencipta atau cipta itu hanya hak Tuhan. Dia dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi membuat itu makhluk. Insya Allah ya. Makanya tadi saya tidak menjelaskan sebelum bertanya, karena saya mau saya takutnya kalian nyontek jawaban saya. Pasti karena sekarang kalian setuju kan? Kalian sekarang pasti setuju kan? Tuhan kalian pasti kayak gitu kan? Penjelasan Bang Jibril lebih make sense dan tidak menjadi asbab konsekuensi logik hinanya Tuhan, Bang. Kalau apa dijelaskan Bang Jibril, kita sepakat Bang Jibril. Nah kan? Nyontek. Hah? Kalian mah gitu. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Bang Jibril menggunakan kata Allah, kita sepakat gitu Bang Jibril. Kalau Bang Jibril menggunakan Tuhan mewakili Allah, ya itu akan Enggak, jadinya. karena gini Bang, tadi saya di awal mengikat tangan saya sendiri dengan membantah omongan Abang. Sekarang gini, kalau saya buka Bible Abang, King James Versions, di KJV, ini saya buka ya, King James Versions, KJV, kalau saya buka di sini, Isaiah atau Yesaya, habis itu, waduh loading, nomor 45, loading, kita baca nomor 7. Ini saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Jadi kalau Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, ini letterlet, create evil. Letterlet. Jadi kalau logikanya juga Abang masih mau tabrak, berarti Abang mau tabrak logika dan tabrak ayat sendiri. Jadi saya nggak paham tuh pemahamannya dari mana. Tapi silakan Bang Bahar sama Bang En sama Bang Beb kalau mau menanggapi. Lanjut Bang Jibril, lanjut udah oke. Wah, maksudnya sepakat sama Bang Jibril nih. Tadi Berarti Tuhan udah menciptakan kejahatan. langsung ngepot Uni. Karena kan yang bahasanya itu kan yang saya bilang tadi itu kan antara Allah dengan Tuhan itu. Jadi oke lah, nggak masalah. Bisa dilanjut lagi pertanyaan lagi Bang Jibril. Jadi Bang En dulu, Bang En sama Bang Bahar. Jadi kalau kita move on nggak balik ke sini lagi nanti. Silakan. Bang Begini, En atau Bang Bahar. Abang Daku, Bang Jibril, untuk edukasi ya. Ketika ada satu ajaran, yang mana ajaran tersebut tadi disampaikan oleh Pak Babe atau Pak Bahar atau Pak En, ada dua gitu kan, yang menciptakan antara kejahatan dan kebaikan. Itu setahu Bang Jibril, datanya ini komplit ya. Itu ajaran seperti apa? Ajaran-ajaran kayak gitu. Itu untuk edukasi ya, teman-teman ya. Saudara-saudara kita juga. Silakan. Tadi sebenarnya mereka udah setuju kalau mereka sudah tidak monotheism. Mereka sudah udah polytheism itu. Iya. Ada mereka pencipta udah lain setuju. ya, Bang? Mereka udah setuju ada pencipta lain. Jadi kalau mereka kalau kita daripada mereka nanti mereka marah. Kalau saya menyembah Zeus, nanti ada Poseidon atau Hades lawannya, pencipta lain. Habis itu kalau saya menyembah Brahmana, nanti ada Shiva penghancur. Nah, polytheism itu Tuhannya penciptanya banyak gitu atau kuasa Tuhannya banyak. Gimana Bang En? Oke, terima kasih Bang Jibril. Silakan Bang En, silakan. Ada di dalam diri manusia itu ada free will, ada kehendak bebas ya istilahnya. Nah, kejahatan itu munculnya dari mana? Sejak kapan? Yaitu kejatuhan manusia di Taman Eden ketika dia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan siapa yang menggoda dia? Itu sepertinya udah clear ya tadi saya Bang ya. Dengan Tuhan memberikan free will ke manusia, secara tidak langsung Tuhan menciptakan kebaikan dan kejahatan karena itu konsekuensi logiknya Bang. Dan saya juga jelaskan artinya menciptakan dan membuat. Jadi Nabi Adam itu atau Adam itu yang tadi dibilang, Abang bilang, Adam itu melakukan, dia bukan menciptakan kejahatan, dia melakukan kejahatan Bang. Ciptaan siapa? Ya. Tetap Tuhan. Yang menciptakan kejahatan itu, yang membuat kejahatan di Taman Eden itu adalah iblis, si ular itu.
Yang membuat kenapa Adam yang dihukum Bang kalau yang membuat kejahatan itu iblis? Adam dihukum itu karena dia mendengarkan perkataan istrinya. Karena dia yang melakukan kan? Dia melakukan juga kan? Enggak, dia mendengar doang. Dia itu mendengarkan perkataan istrinya dan melakukan. Padahal Dia melakukan kejahatan berarti kan? Padahal awalnya Allah itu berbicara kepada alam. Iya, Bang, abang, saya nggak menuduh Tuhan abang mengajarkan yang jahat, Bang. Enggak, abang beda jangan dong. berpikir. Iya, Tuhan itu akan selalu mengajarkan kebaikan. Kita sama-sama setuju di situ. Kita sama-sama salaman tangan di situ. Tuhan itu nggak pernah menyuruh kita Buktinya melakukan suci kejahatan. itu. Iya, saya berbicara dalam konteks awal tadi itu tentang penciptaan kejahatan itu. Makanya saya bilang Allah itu tidak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan kejahatan itu adalah iblis. Sejak kapan? Nah, itu makanya tadi saya itu bilang kalau kayak- abang bilang iblis yang menciptakan kejahatan, berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Kalau begitu berarti ada dua kuasa penciptaan. Berarti abang nggak monoteis. Berarti abang politeis. Bang Babe ini Kristen apa Bang Jip? Dia Kristen santun, jadi disangka Islam, Bang. Uni. Iya, Biasanya kan kalau ada yang tapi santun iya pasti loh. dibilang kalian kaum Yang muslim. baik-baik dituduh Islam. Bener. Tapi Aku bangga loh. yang lebih tepat sih orang-orang kayak gini nih oknum sih Uni. Oknum memang. Dan mereka tuh emang apa ya? Aku bangga loh kalau ada orang-orang seperti ini tuh. Dan biasanya tuh mereka di anatema atau di internal mereka. Nanti di DM, kamu muslim menyamar ya katanya. Kalau yang baik-baik pokoknya dituduh muslim deh. Tapi kalau radikal jahat kayak Topi Kutul, Agatha Palermo, Kiamat, wah Kristen sejati nih katanya. Ini Bang Hendy ini dari tadi mau ngebantah katanya. Silakan. Ini jawaban dari Bang Jibril ini yang buat orang ateis menjadi semakin ateis. Gitu loh. Ketika Nggak apa-apa, Tuhan kita yang dengar maha dulu. baik itu menciptakan kejahatan, artinya Tuhan itu menentang dirinya sendiri. Mana mungkin Tuhan yang baik menciptakan kejahatan? Oke, nanti Gitu Bang loh. Jibril nanti saya Oke, boleh masuk sekarang nggak saya Bang? tanya. Iya. Nanti Kalau Bang Jibril dulu, misalnya baru saya. Tuhan menciptakan segala sesuatu, apakah gelap diciptakan oleh Tuhan? Coba saya Nanti tanya. lanjut Bang Jibril dulu. Silakan Bang Jibril. Nah, gelap itu Baru saya. sebenarnya tidak ada. Gelap itu adalah kondisi di mana tidak adanya cahaya. Gitu. Jadi kejahatan itu sebenarnya adalah kondisi di mana tidak adanya Tuhan sebagai sang sumber kebaikan. Nah, jadi ketika Adam melanggar perintah Tuhan di Taman Eden, itu pilihannya bukan Tunggu, antara baik bentar dan nih jahat. orang Kristen nggak sih? Saya Kristen. Oke, good. Lanjut. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah di Taman Eden kepada Adam itu bukan perintah antara baik dan jahat, tetapi antara taat dengan tidak taat, gitu loh. Dan ketika Adam memilih untuk tidak taat dan Adam diusir dari Taman Eden, artinya dia terpisah dari Allah sang sumber kebaikan. Dari situlah munculnya kejahatan, gitu. Baik. Boleh saya tanggapi ya, Bang ya? Jadi di sini logical fallacy-nya di sini disebutkan bahwa Abang menyebutkan bahwa kalau kegelapan itu absensinya keterangan. Kalau tidak ada terang, gelap itu nggak ada, Bang. Kalau cuma baik yang diciptakan, berarti buruk itu nggak ada, Bang. Kalau kanan itu nggak diciptakan, kiri itu nggak ada, Bang. Parameter sebuah kebaikan itu keburukan. Kalau seluruh dunia ini baik, baik itu nggak ada, Bang. Kalau seluruh dunia ini kaya, kaya itu nggak ada, Bang. Make sense ya? Jadi dengan beliau menciptakan kebaikan, harus ada keburukan untuk mengukur seberapa baik atau seberapa buruknya. Silakan, ini. Nah, jadi gini ya, kalau kamu mau pakai filosofi atau filsafat di sini, kamu tahu kan kausalitas itu apa? Sebab akibat. Kamu pahami itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dari manusia itu sumbernya kejahatan dan kebaikan, maka secara tidak langsung Tuhan yang menjadi asbab itu ada. Contoh, kamu dapat rezeki itu dari Tuhan bukan? Yang memberi kamu rezeki selama ini Tuhan bukan? Coba jawab Hendy.
Pertama kamu udah tabrak Bible kamu loh ya. Sebagai Kristen kamu udah berkhianat. Ya mending kamu jadi ateis aja deh, Bible udah salah tuh. Ya, pertama ya, kamu kan bilang nih, penjelasan Bang Jibril menjadi asbab banyaknya orang menjadi ateis. Harusnya kamu udah ateis sekarang, udah bukan Kristen lagi karena di kitab kamu sudah ditunjukkan bahwa Tuhan Bani Israel itu menciptakan kejahatan dan keburukan dan menciptakan kegelapan dan terang. Sekarang saya tanya sama kamu yang ngasih rezeki kamu menurut iman kamu sebagai Kristen itu siapa? Tuhan. Nah, sejak kapan Tuhan ngasih ke kamu? Bukannya kamu dapat dari bos kamu? Kenapa kamu bilang Tuhan? Yang ngasih kamu bos kamu emang Tuhan kamu? Kamu kerja sama Tuhan kamu emang? Bos kamu itu Tuhan emang? Tuhan Ini yang disebut dengan kausalitas. Ketika kamu dapat duit dari bos kamu bilang itu dari Tuhan. Ketika ada orang lain yang berbuat jahat, kamu bilang itu bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan sumber kejahatan, bukan. Tapi Tuhan menciptakan manusia yang memiliki sumber, maka bisa dikatakan mau tidak mau, terima tidak terima, segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Karena keberadaan Tuhan. Inilah cara berpikirnya umat Islam, bukan berarti Tuhan yang menyuruh orang jahat, tidak. Dalam Islam, ketika Allah menciptakan manusia memiliki free will, sebelum manusia diciptakan, surga neraka itu sudah ada duluan loh. Artinya Tuhan sudah tahu bahwa akan ada orang jahat, akan ada orang baik. Makanya dalam Al-Quran itu disinya ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya kausalitas di situ berlaku, sebab akibat. Nah, itu yang Jibril bilang tadi. Bahkan secara doktrin tertulis Tuhan menciptakan gelap dan terang. Itu kitab kamu loh. Kalau kamu masih jadi Kristen, saya bingung. Kamu tidak sesuai dengan argumen kamu. Harusnya kamu udah jadi ateis sekarang, karena kitab kamu eksplisit menuliskan terang dan gelap itu Tuhan kamu yang ciptakan. Yang kedua, kita pakai rasionalitas. Apa itu? Hukum sebab akibat. Begitu kamu sudah menjawab tadi, yang memberikan kamu rezeki adalah Tuhan. Tapi bosmu kan bukan Tuhan, kamu kan gak kerja sama Tuhan kan? Masa bos kamu itu Tuhan? Tapi kamu diberikan Tuhan melalui bos kamu itu, maka bisa dikatakan itu rezeki dari Tuhan. Jadi apa yang terjadi di dunia ini memang semuanya karena izin Tuhan. Izin Tuhan. Begitu cara umat Islam memahami konsep kausalitas. Lanjut Bang Jibril. Dia masih mau nyanggah nih, kayaknya masih panas nih. Silakan Bang Hendy. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan belum menciptakan kejahatan, ya, apakah Tuhan tidak bisa disebut maha baik karena tidak ada pembandingnya? Abang paham nggak? Begitu kejahatan itu nggak ada, baik itu juga nggak ada, abangku. Iya, oke. Berarti ketika Tuhan belum menciptakan kejahatan, Tuhan itu baik itu nggak ada, nggak ada. Ya. Baik itu nggak ada, abangku. Ya, Tuhan tidak bisa disebut baik. Nggak bisa, nggak ada. Baik itu nggak ada. Tapi setelah kejahatan itu ada, baru Tuhan bisa disebut baik gitu ya? Iya, parameter kejahatan itu ada baik, parameter kebaikan itu ada jahat, abangku. Abang gimana deh kalau Tuhan abang ciptain kanan doang? Ada kanan nggak bang? Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Oke, gini loh bang. Harus ada kiri dong, betul nggak? Kerjaan yang kita lakukan itu mencerminkan siapa diri kita. Itu perbuatan abangku. Ini kita ngomongin bukan perbuatan, kita bilang menciptakan. Jangan lari dulu bang, selesaikan dulu di satu titik. Gini loh, Bang Jibril ini tuh sistematis. Ya, kalau kita sudah selesai di poin 1, ya baru kita naik. Kita kan masih di bawah nih tentang Tuhan kamu menciptakan atau tidak. Anda mewakili Kristen atau mewakili ateis dulu nih di sini biar kita tahu nih konsistensi Anda kita uji. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda menolak Yesus menciptakan kejahatan? Oh iya, tidak ada satupun orang Kristen bagus yang menafsirkan ayat Alkitab. Saya tidak bicara tentang orang Kristen. Orang Kristen itu beda-beda loh ya. Kita bicara tentang tidak, Anda jangan bawa orang Kristen lain. Nanti kalau saya bawa doktrin Kristen yang lain di sini, blunder Anda. Anda percaya tidak kalau Tuhan itu menciptakan kejahatan dan kebaikan? Itu aja poin saya. Enggak percaya. Oke. Bang Jibril ayat tadi Bang Jibril boleh tunjukin lagi, digedein lagi aja Bang. Baik. Karena ini pakai doktrin Bang, bukan pakai akal lagi. Sebelum kesana. Tunggu dulu dong. Kita lagi uji klinis. Yang sehat itu kita atau kamu? Lanjut Bang J. Ini dari Textus Receptus Bible, dari King James Bible, Isaiah atau Yesaya chapter 45 number 7.
Ini saya Oh my artiin God. ya. I form the light, aku menciptakan terang, and create darkness, dan membuat kegelapan. I make peace, Oh my God. aku membuat kedamaian, and create evil. Ini kalau nggak percaya sama translating saya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Wah, jadi Akulah ateis nih bentar Tuhan lagi nih. yang melakukan semuanya ini. Ini dibilang melakukan lagi, bukan menciptakan doang, tapi melakukan semua ini. Berarti kemenangan. Mati kemenangan. Silakan bantah. Wah, jadi ayatnya, Bang. ateis nih. Bentar, kayaknya dia mau syahadat ateis nih. Ayo syahadat ateis dulu. Gak apa-apa, kita bantu aja. Aku lebih seneng loh Bang Jibril seneng gak kalau ada orang ateis? Setidaknya dia sudah tidak menuhankan makhluk. Minimal jadi ateis dulu dia. Ibarat kata nih ada air nih. Dengar ya, aku bangga loh kalau ada orang yang konsisten dengan ucapan dia. Minimal nih ada botol, ada air nih gelap di dalamnya. Dikeluarin dulu tuh, dibuang dulu. Nanti baru kita bisa isi. Kamu konsisten dong Handi. Kamu harus jadi ateis dulu dong, seperti yang kamu bilang tadi. Tuhan kalau menciptakan kegelapan itu jadi ateis. Di Bible justru bukan menciptakan lagi, tapi Melakukan. akulah Tuhan yang melakukan. Saya nggak nuduh sejauh itu ya. Saya nggak menuduh Tuhan abang-abang di sini melakukan kejahatan, tapi kita ngomongin penciptaan. Silakan abangku. Itu di ayat berapa, Bang? Isaiah 45 nomor 7. Dari tadi kita ngobrol. Itu bahasa abang belum Inggris buka ayatnya. Isaiah Bang Jip, bahasa Indonesianya iya. Yesaya. Ya, baik. Ya saya. Yang bukan produk LHI ya itu. Baik. Sekarang kita Tuhan, baik itu sifat Tuhan. Tunggu dulu dong Hendy. Sabar, Hendy. sebentar. Aku gini. Enggak, nanti kalau kamu sudah jadi ateis kamu baru berfilsafat sama kita. Tapi kamu gini brother, izin ya. Saya tuh mau kamu tuh laki-laki konsisten loh. Berbeda terjemahannya berbeda. Kamu pakai terjemahan apa? Sekarang saya tanya dulu. Sifat baik itu sifat Tuhan. Tunggu dulu kalau mau berfilsafat, nanti kalau udah jadi ateis. Sekarang kan kamu masih mewakili Kristen nih. Ya, aku mau uji Bantah dulu. Aku mau uji logika Oh yaudah lah kalian Bang gitu. Jip, dia nggak konsisten nih Bang. Aku males. Abang aja Bang. Enggak. Saya ya. paling nggak bisa dituduh-tuduh seperti itu ya. Original text ya. Baik, kita pergi ke original text. Nih ya, saya buka Isaiah 45 dari Keyahudian langsung ya. Mau dari yang lain, mau dari yang Keyahudian. Saya buka dua-duanya nih ya. Di sini yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur, tiba-tiba berubah nih. Nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang ini dalam bahasa Inggrisnya bad luck. Tapi kita nggak bisa percaya ini. Kita mundur ke original text. Nasib malang di sini dalam original teksnya itu artinya evil. Ra itu jahat. Habis Bang. itu mau ke original text. Baik, kita langsung ke Sefaria. Sefaria ini library dalam bahasa Hebrew. Tetap Isaiah 45 nomor 7. Di sini disebutkan apa nih? Who make peace and Creates evil. Evil. Nah, jadi dari Keyahudian sama dari original text ya. Tadi Bang Hendy gimana dong? Udah jadi ateis belum nih? Kita pimpin pakai syahadat ateis, mau nggak? Aku bantu deh. Aku ada tahu syahadat ateis. Aku tidak percaya Tuhan. Demi Allah, aku gak percaya Tuhan gitu. Enggak, Itu tapi syahadat sebenarnya gini Uni. Ini yang menarik ya, Iwan Villa. 1000 orang yang menonton dan abang-abangku di sini yang saya hormati, yang berumat Kristiani juga. Ini yang menarik. Bang Hendy ini sedang memperjuangkan kepaganannya. Bahwa Tuhan dia Zeus tidak menciptakan kejahatan, tapi Hades yang menciptakan. Bukan Tuhan saya yang menciptakan, tapi ada Tuhan lain yang menciptakan, yaitu Tuhan lain gitu. Gini Hendy, gini ya, kami ini kan umat Islam. Kami itu tidak diajarkan untuk islamisasi, tapi kami diajarkan untuk menyampaikan satu ayat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagai orang-orang yang diperintahkan untuk afala yatakilun, apakah kamu tidak berakal? Kata Allah dengan satir bahasa indah dari Allah itu kepada kami berusaha untuk memfungsikan akal kami. Nah, jadi ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan tidak mungkin menciptakan kejahatan, sebenarnya ini diksi yang keliru sih.
Kenapa saya katakan begitu? Bukan kita yang menentukan Tuhan itu seperti apa, tapi Tuhan sendiri yang menentukan dia seperti apa. Nah, dalam Islam ada 99 asma wa sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu adalah Allah itu maha keras siksanya. Maksudnya Allah saat mengatakan dalam Al-Quran sendiri juga Allah itu maha keras dalam menyiksa. Buktinya Allah ciptakan neraka. Apa itu neraka? Tempat terkejam yang tidak akan pernah mampu dibayangkan oleh manusia. Tempat terkejam, tempat hukuman terkejam. Apakah ketika Tuhan itu menghukum dengan sangat kejam adalah Tuhan yang jahat? Tidak begitu. Sama seperti ini, kita nggak bisa bilang dong ketika mahkamah kita, hakim kita, negara kita menjatuhkan vonis hukuman meninggoy kepada pengedar narkoboy, masa kita mau bilang pemerintah kita itu pembunuh karena dia telah menghukum mati terdakwa kasus narkoboy? Nggak bisa, karena itu justru adalah bentuk kasih sayang rakyat pemerintah Indonesia untuk menghabisi para penjahat yang telah menjadi asbab banyaknya orang salah gitu, orang tersesat gitu kan. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti Bang Jibril katakan tadi, kalau Allah tidak menghadirkan keburukan, maka baik itu tidak ada. Nah, jadi filsafat yang kamu bawa tadi, cara berpikir yang kamu bawa tadi, bahwa gelap itu tidak ada, yang ada hanyalah hilangnya apa? Gelap itu adalah nama penjewantahan dari situasi dan kondisi. Maka dia bisa dikatakan ada dengan disebutkan sebagai gelap. Dengan disebutkan sebagai namanya ada, berarti dia ada. Karena gini, perasaan itu bisa nggak kamu tunjukkan bentuknya seperti apa? Enggak. Tapi dia bisa dikatakan ada karena dia telah disebutkan, ada namanya. Karena dia dianggap ada oleh manusia, maka dia disebutkan namanya. Itu apa? Perasaan gitu. Jadi Hendy, cara berpikir kamu itu yang keliru. Terlebih-lebih kamu Kristen. Ya, mudah-mudahan kamu jadi secepatnya menjadi ateis yang istiqomah, sehingga setelah kamu ateis istiqomah menjadi orang yang berpikir, kemudian bisa mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Maaf ya Bang Bahar, tadi Bang Bahar mau nanya, tapi ini saudara Seiman Abang mau nanya duluan. Gak apa-apa, lanjut ya. Bang. Lanjut aja Bang. Silakan Bang Hendy. Bang Jibril, Tuhan itu maha kasih ya? Maha pengasih lagi maha penyayang, betul. Oke, sejak kapan disebut seperti itu? Sebentar. Kasih lawannya apa sih? Kasih itu benci. Iya, dengan beliau menciptakan kasih berarti ada kebencian, betul? Bukan. Tuhan itu punya sifat maha kasih pada dirinya. Itu maksudnya. Maksudnya kapan Bang Jibril tahu kalau Allah itu maha kasih gitu? Iya. Nah, gimana Bang? Gimana? Ya, sejak kapan Tuhan disebut maha kasih? Ya sejak dia baca Al-Quran lah. Enggak, coba kita mau ikutin pola pikir dulu karena kena juga nanti kejedot juga di ujungnya nih. Gimana Bang Hendy? Tuhan punya sifat maha kasih yang selalu ada pada dirinya, betul? Oke. Berarti ketika Tuhan menyatakan kasihnya, tidak perlu harus ada benci di situ kan? Bang, kalau nggak ada benci, kasih itu nggak ada Bang. Bang, kalau nggak ada benci, kasih itu nggak ada Bang. Oh, berarti sebelum benci diciptakan, Tuhan tidak bisa disebut sebagai maha pengasih. Gimana kita tahu itu kasih kalau nggak ada pembenci Bang? Loh, ketika Tuhan menyatakan kasihnya kepada manusia, itu kan kasih namanya. Tadi saya bilang kalau nggak ada sifat kebencian, kasih itu nggak ada Bang. Jadi dengan dia menciptakan kasih, ada benci langsung, paham nggak Bang? Sama seperti yang tadi saya bilang, Tuhan Abang bisa menciptakan kanan doang nggak? Nggak bisa kan? Kalau dia menciptakan kanan doang, berarti nggak, kita tahu dari mana kiri, kita tahu dari mana kanan. Sama seperti itu, dengan dia menciptakan kasih, otomatis secara tidak langsung dia menciptakan kebencian. Abang paham nggak? Oh, berarti kasih diciptakan. Iya, itu sifat. Ini balik lagi. Abang mulai menjebak lagi. Ya sifat. Ya, dengan adanya sifat. Iya, dengan adanya sifat kasih, berarti ada juga sifat kebencian. Kalau nggak ada parameternya, abangku. Kasih semua tuh berarti nggak ada. Oke, begitu Tuhan punya sifat kasih pada dirinya, di saat yang sama dia punya sifat benci, maksudnya gitu. Siapa yang bilang dia punya sifat benci? Loh, sifat kasih itu kan
selalu ada pada Nah, diri bingung kita. kan abang? Iya, berarti dia abang yang dengan adanya sifat kasih berarti ada sifat kebencian. Abang paham nggak? Itu parameternya bang. Ini abang sama aja. Kita nggak usah ngomongin kasihnya. Kanan sama kiri aja bang. Yang paling simpel. Abang bisa nggak? Tuhan abang bisa nggak menciptakan kanan tanpa menciptakan kiri? Enggak, maksud abang dengan adanya sifat kasih otomatis ada sifat benci gitu. Maksudnya Kalau nggak, gimana? kalau nggak kasih itu kita tahu dari mana kasih bang? Ketika Tuhan menyatakan kasihnya itu kan namanya kasih. Apa itu kasih? Apa itu parameter kasih kalau nggak ada kebencian? Apa kasih itu apa? Ya, Nggak ada kan? Sekarang Tuhan maha pengasih, maha memberi. Misalnya dia memberikan kasih sayangnya kepada manusia, itu tidak bisa disebut kasih. Kalau kanan semua berarti nggak ada kanan. Abang ngerti gak? Kalau kanan dan kiri itu bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi kalau Lah kasih. Oh, kanan sama kiri nggak bertentangan. La haula wala quwata illa billah. Kanan sama kiri nggak bertentangan, Iwan Filah. Waduh, gue pusing nih gimana. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Abang kanan sama kiri nggak bertentangan gimana bang? Ini kita sambung ya Bang Hendy ya, biar nggak stuck di sini aja ya. Abang kayaknya mesti tadi yang Uni bener jelaskan prima causa bang, sebab akibat, hukum sebab akibat. Abang mesti pelajarin itu dulu. Kausalitas. Oh, betul. Bang Bahar tadi mau nanya, silakan abangku. Iya bang, saya dari tadi mau nanya tapi kayaknya gak batal lagi nih. Bentar, saya mau bikin kopi dulu. Mau bikin kopi dulu bang. Bang Jip, aku izin satu aja Bang Jip. Kita Agak. Saya mau bikin kopi dulu bentar bang. Tapi Ya. tunggu, yang tadi yang sama Bang Jibril kan Hendy. Hendy, kamu tahu tidak Hendy? hilang lagi orangnya Uni. Kalau orang ngomong ada jangan orang. hilang. Baru ada ya, lanjut. Hendy gini Hendy ya. Jangan katakan membenci itu sebagai gini ya. Saya ini meminta. Saya meminta sama Bang Jibril nih. Saya tidak bisa dikatakan peminta-minta. Karena ada pekerjaan yang menjadi rutinitas kita, bahkan dia dikatakan peminta-minta. Saya ini pernah membunuh, ya kan? Misalnya membunuh karena saya misalnya nih, saya mau diperkodok sama penjahat, tuh saya nggak sengaja bunuh dia tuh karena saya melawan dia. Saya tidak bisa dikatakan pembunuh. Tolong diksi-diksi seperti itu dipahami dengan baik dan benar. Tuhan itu membenci bukan berarti Tuhan pembenci. Paham gak sih? Itu harus kamu pahami. Ketika Tuhan menghukum Bani Amalek, kemudian orang zaman Nuh, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, tetapi Tuhan yang adil. Kenapa? Berat Adil itu, itu berat itu. artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berat. Nah, emang berat. Karena Bang Hendy ini, Bang Dia udah mau Hendy ini jadi ateis bang. Aku lagi bantu Enggak, dia biar jadi ateis. bukan Bang Hendy ini pemikirannya kalau ibu-ibu ngesen kanan belok kiri itu nggak bertentangan. Dia aku sepakat kalau di situ. Ya Allah. Bang Jib, dia bela emak-emak mati. Jadi ya luruskan itu dulu. Ayo Dia luruskan kanan dan kiri dulu deh sebelum kita terlalu jauh melangkah. Nggak bertentangan. Mendingan luruskan. Nggak Iya kanan bertentangan. kiri dulu. Menurut aja dia deh. nggak bertentangan, itu baik, bener itu. Silakan. Jadi kalau mama setnya ke kiri, dia ke kanan berarti dia tidak bertentangan dengan dirinya, tapi dia Tuh. Ya. Enggak, ini saya masih penasaran sama pertanyaan Bang Bahar nih. Bang Bahar. Udah bikin kopinya Bang Bahar. Lanjut aja dulu bang. Lanjut bang. Saya nyimak aja dulu. tapi Bang Bahar nih mau nanya tadi. Coba Bang tanya aja. Tanya yang sulit Bang, yang nggak bisa aku jawab biar aku banyak belajar lagi nih. Aduh, saya begini Mbak Uni ya. Saya Uni Riva. Saya kalau di konsep penciptaan langit dan konsep penciptaan langit bumi dan segala isinya, kalau di kitab Mbak Uni itu gimana ya? Ada ya? Ada dalil eksplisit bahwa Allah mendeklarasikan bahwa dia menciptakan langit dan bumi itu dalam surah Al-Baqarah. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Nah, dia yang menjadikan. Ya. Enggak, maksud saya gini Mbak Uni Rifa.
Yang tulis Bentar itu dulu, siapa? aku baca Yang- ayatnya dulu. Oh, boleh, boleh, Kalau- boleh, boleh. Aku nggak boleh sembarangan ngomong. Islam itu nggak boleh kayak sok-sok tahu gitu. Terus dalilnya eksplisit tuh. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ila sama. Ya, jadi Allah deklarasikan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Itu dulu poinnya, abangku. Ya, ada deklarasi dari Allah. Huwaladzi ja'ala lakumul arda, huwaladzi khalaqalakum ma. Jadi Allah, jadi kata khalaqa dengan ja'ala itu berbeda ya Ustaz Abuya. Nanti Ustaz Abuya lebih mendalami. Kita itu masuk ke dalam kaidah ilmu bahasa nanti. Ya ada penekanan tuh. Nah, jadi meng-create, menjadikan, membuat ada. Jadi dalil-dalil eksplisit itu ada. Nah, kalau yang Anda tanya konsep, nanti kita bahas bergantian nanti umat Islam untuk menjawabnya supaya Anda lebih paham. Tapi yang jelas deklarasi bahwa Allah menciptakan itu ada dalam Al-Qur'an. Itu dulu poinnya. Lanjut, abangku. Iya Bang. Iya Mbak Uni. Jadi maksud saya begini Mbak Uni. Kalau di Kristen kan ada konsep pencipta langit dan bumi bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan ini dan seterusnya Mbak Uni ya. Terus kalau di ajarannya Mbak Uni Rifa ini ada nggak begitu, maksud saya begini secara detail begitu Mbak Uni? Oke, gini. Al-Quran itu adalah perkataan Allah ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitab request yang ingin kamu dengarkan maka Al-Quran hadir, bukan. Tapi apa yang Allah kehendaki untuk didengarkan hambanya. Nah, Allah tidak menjelaskan hari pertama seperti Bible, mohon maaf ya, karena Bible itu bahkan menurut scholar kalian itu adalah kitab yang dianggap suci, dianggap firman Tuhan. Tetapi faktanya kitab kalian itu adalah kitab karangan manusia yang terkanon, yang bercampur antara firman Tuhan dengan perkataan dan kesaksian manusia. Itu kedudukannya di hadapan kami umat Islam. Nah, sementara Al-Quran itu pure 100% adalah perkataan Allah. Maka Allah menyebutkan apa yang ingin Dia sampaikan kepada hambanya, dan kami tidak mendapatkan detail hari pertama diciptakan ini, hari kedua tidak, tapi secara eksplisit Allah jelaskan, deklarasikan bahwa bumi dan langit itu Allah yang ciptakan. Bahkan ada dalil yang mengatakan tadinya bumi itu menyatu kemudian dipisahkan, kemudian Allah ciptakan berapa hari berapa masa, begitu di dalam Al-Quran. Iya oke. Yang menulis itu siapa Mbak Uni? Boleh. Mantap. Zaid bin Sabit. Tapi sebelum Zaid. Yang menulis itu siapa? Zaid bin boleh Sabit. saya- Lanjut Bang Jib. boleh saya melengkapi? Udah dijawab. Ini? Boleh. Kita kan Enggak. melengkapi, Bang. Yang menulis siapa? Iya, yang menulis Ya siapa? Allah, udah dijawab Bang Jibril tadi, Zaid bin Sabit. Slow. Tenang. Oke, Kan oke. udah dijawab. Oke, sekarang saya mau nanya. Jail Bentar siapa? dulu, Bin Bang. Jail bin Sabit ya. Oke. Penjelasannya Pak. Iya. Lanjut dan Naomi. Baik, biar saya menjawab pertanyaan Bang Bahar ya, yang pertama dan yang kedua. Di dalam Al-Quran diceritakan Bang, di Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Ini di sini diceritakan dahulunya menyatu, langit dan bumi dahulunya menyatu. Jadi kalau kita lihat faktanya sekarang, kalau dari space.com, ini dari ilmuwan ya, The Big Bang Theory. Di sini dijelaskan bahwa hukum ekspansi itu. yes, sederhananya dikatakan bahwa alam semesta seperti yang kita kenal dimulai dari sebuah titik tunggal. Ya, di sini menyatu. Jadi sains saja sekarang jelas ya. Habis itu kalau ini permulaannya, kiamatnya gimana? Jadi di sini diceritakan Al-Anbiya juga ayat 104, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya lagi. Jadi diceritakan di sini nanti kiamat di akhir dunia, begitu kami menciptakan, meregangkan, begitu juga kami gulung balik. Nah, menurut ilmuwan juga, The Big Crunch Theory namanya. Di sini dijelaskan bahwa, saya translate. Menurut teori ini, alam semesta suatu saat akan berhenti mengembang, kemudian saat gravitasi menarik materi, alam semesta akan mulai berkontraksi.
jatuh ke dalam hingga runtuh kembali menjadi singularitas yang sangat panas dan sangat padat. Jadi dari awal penciptaan sampai kiamat. Dan Abang tadi bertanya soal penulis Al-Quran. Di sini saya ada buku. Buku ini berdasarkan hadis, berarti ada sanadnya. The History of the Quranic Text from Revelations to Compilations. Di sini menurut sejarah, pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Mereka adalah Aban bin Said, Abu Umama, Abu Ayub, Ansari, Abu Bakar Siddiq, dan seterusnya. Ini ada 65 nama dan di sini dituliskan sumber hadisnya dan seterusnya. Oke. Jadi salah satunya Jabir bin Sabit ya? Zaid bin Sabit. Zaid kok Jabir? Ya. Zaid bin. Bang, kita udah Zaid bin teriak dari Sabit. tadi. Oke. Kenapa Ya, sekarang- kami? Baik, tunggu sebentar Bang, saya menjawab lagi. Jadi satu-satu, saya nggak bisa terlalu full gitu Bang. Nah, kenapa Zaid bin Sabit? Kami mengimani Zaid bin Sabit itu yang termasuk yang paling utama karena banyak narasi menceritakan saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tidak ada simpanan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi begitu wahyu turun, Rasulullah menceritakan atau merisalahkan kepada sahabat-sahabat menulis, dan Zaid yang membacakan kembali untuk mengkonfirm apakah ini ayatnya ya Rasulullah mendengarkan dan mengkonfirm. Itu di kitab Al-Qurtubi ya Bang? Bukan, ini di The History of the Quranic Text from Revelations to Compilations. Oke, mantap. Ya itu tuh kamu kalau mau tahu narasi apanya tuh dari mana tuh kamu dapat tuh footnote-nya di Bang Jibril. Lanjut Bang Bahar. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan saya sangat konyol mungkin dan mungkin jadi bahan tertawaan ini Bang Jibril. Enggak, begini, Dan- asik juga ini. Enggak. Kita suka nih Bang Bahar nih. Lanjut Bang Bahar. Oke. Iya, jadi sekali lagi saya mungkin mengatakan bahwa pertanyaan saya mungkin sangat konyol dan mungkin jadi bahan tertawaan mungkin ini. Saya juga pernah bertanya semacam ini masalah konsep penciptaan langit dan bumi ke rekan-rekan saya, bahkan ke pendeta malah, tapi bingung juga pendeta jawab. Sekarang pertanyaan saya begini, Mbak Uni sama Pak Jibril ya. Pernahkah manusia komunikasi dengan Allah pada zaman itu? Oke, mantap. Pertanyaan bagus. Saya suka dengan pertanyaan ini karena walaupun pertanyaan ini mungkin Bapak bilang pertanyaan konyol, tapi tidak, ini akan mengajak kita untuk mendapatkan hikmah Al-Quran. Pak Bahar harus tahu ada yang disebut dengan wahyu, ada yang disebut dengan karya ilmiah, hasil analisis, itu berbeda. Nah, wahyu dari kata wahaya ini secara etimologis dalam kaidah Islam diartikan sebagai cepat dan tersembunyi, tetapi secara terminologis dikatakan bahwa wahyu adalah komunikasi Tuhan dengan manusia. Jadi kalau Anda pernah bertanya, pernahkah Tuhan berkomunikasi dengan manusia? Yes. Siapa mereka? Malaikat dan juga para nabi. Begitu. Tapi Anda paham, kalau Anda belajar ilmu komunikasi, pernah belajar ilmu komunikasi nggak? Oh, nggak pernah. Ada istilah komunikasi transenden. Tahu itu? Oh, nggak tahu. Saya kasih analogi sedikit deh. Pernah melihat semut berbicara dengan sesama semut? Nggak pernah. Tidak pernah mendengarkan suara semut lagi ngobrol sama semut? Nggak pernah. Tapi kenapa mereka bisa kompak? Itu dia. Nah, bingung juga ini saya disebut itu. dengan komunikasi transenden. Tidak semua komunikasi itu dengan suara. Contoh, body language. Saya duduk sama Bang Jibril nih, misalnya kita lagi di coffee nih, lagi coffee shop, karena kita udah bestie gitu ya. Kita pakai tatapan mata aja, kita tahu apa yang dimaksud. Iya, itu fakta. Itu kita belajar ilmu psikologi ya. Jadi kalau kita duduk sama teman kita yang akrab, karena kita sudah sepemikiran, nanti kita lihat dia, terus kita lihat yang lain, kita tahu tuh kita ngomongin apa. Itu namanya kurang lebih bisa dikatakan sebagai komunikasi transenden. Jadi tidak semua komunikasi itu dengan suara. Tidak semua komunikasi itu harus dengan ketemu terus bicara. Contoh, komunikasi dengan surat. Apakah dengan suara? Jadi komunikasi itu metodenya banyak. Tapi kalau Anda tanya komunikasi Tuhan dengan manusia itu pasti ada. Salah satunya apa? Wahyu tadi. Begitu abangku.
Ya, jadi gini Mbak Udi ya, saya pernah juga Anda paham jawaban nggak? ini. Maksudnya Anda paham nggak ini Iya, penjelasan iya, saya? paham saya Mbak Uni. Cuman saya kan pernah balik bertanya lagi. Hal semacam ini yang Mbak Uni katakan pernah juga dijawab oleh bahkan pendeta pernah menjawab. Terus saya balik bertanya, apakah manusia bisa mengerti bahasa Tuhan, Oke, bahasa Allah? baik. Saya kalau Anda percaya dengan Tuhan, apakah ada yang tidak mungkin bagi Tuhan abangku? Kalau Anda percaya Ya, bahwa Tuhan itu ada. betul Mbak Uni. Saya kan Gini, tunggu dulu. Bahasa Tuhan itu bahasa apa, Bang? nah itulah yang saya katakan, saya bingung. Saya Nah, bingung kalau makanya kita saya berkata itu. sorry, baru ini masuk ke dalam pertanyaan dan pernyataan konyol. Ketika kita bertanya, apakah manusia mengerti dengan bahasa Tuhan? Emang Tuhan punya bahasa sendiri? Iya, betul. Lanjut. Nah, maka dalam Islam secara eksplisit dituliskan dalam Al-Quran bahwa semua Rasul itu diturunkan kitab suci kepadanya menggunakan bahasa kaumnya. Maka Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini menurunkan firman-Nya menggunakan kitab suci yang diberikan kepada orang itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Contoh, makanya kami tidak pernah percaya bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Yunani, karena bahasa itu bahasa penjajah pada zaman Yesus dilahirkan. Yesus itu menggunakan bahasa Ibrani. Dalam internal Kristen ada perbedaan pendapat terkait Yesus itu bahasa Ibrani atau bahasa Aram, walaupun itu berbeda karena bahasa Aram dan bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun. Tapi dalam Islam eksplisit Allah jelaskan, dan ini make sense, bahwa ketika Allah mengutus para nabinya untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, dari hasil komunikasinya dengan Tuhan, maka komunikasi itu menggunakan bahasa kaumnya. Itu kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, karena Nabi itu bahasa Arab. Nah, ketika Nabi Muhammad berbahasa Arab, ketika ada orang di luar Arab ingin memahami kitab suci tersebut, maka harus sesuai dengan pemahaman orang yang fasih berbahasa Arab. Itu kenapa Al-Quran itu harus ditafsir, tidak boleh diterjemahkan lalu terjemahannya yang dimaknai, karena nanti bisa menjadi penyimpangan. Itu kenapa di Kristen terjadi banyak sekali revisi. Begitu panjang ini ilmunya. Pertanyaan Anda yang sedikit itu bisa menjadi asbab mengertinya orang lain terkait tentang ilmiahnya Islam. Ya gitulah Mbak Uni, betul. Terima kasih jawabannya Mbak Uni. Ya makanya saya kemarin juga bertanya, saya bilang apakah zaman dulu ya, contoh ini misalnya kejadian kan antara Musa dengan Tuhan, sehingga Musa menjabarkan bahwa kitab Kejadian bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan ini bla 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 dan seterusnya. Nah saya kan bertanya, apakah pada zaman dulu itu manusia mengerti bahasa Tuhan? Cuman itu yang pertanyaan saya. Saya kasih Anda satu soal untuk pendeta Anda yang harus Anda tanyakan ke pendeta Anda. Ini PR aja sih, maksudnya coba deh bantu saya untuk bertanya ke pendeta, karena Anda kan sering tanya pendeta tuh. Coba Anda tanya, jangan itu dulu tanya, coba tanya, kira-kira Tuhan bisa tidak mendengarkan, manusia bisa tidak mendengarkan isi hati Tuhan menurut Anda? Oh kalau saya nggak bisa, saya manusia mungkin nggak bisa baca isi hati Tuhan. Coba Anda baca Kejadian pasal 8 nomor 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Bayangkan loh, bahkan di kitab Anda, Bible itu, penulis Bible ini menuliskan firman Tuhan yang tidak disuarakan tapi di dalam hati Tuhan. Hebat kan penulis Bible? Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Bisa tahu isi hati Tuhan loh. Belajar logika, sadar, waras sedikit. Coba buka Kejadian 8 nomor 21. Ya itulah Mbak Uni. Saya juga makanya dari dulu loh pertanyaan ini saya selalu bertanya kok bagaimana sebenarnya ini. Kenapa Islam itu dikatakan agama yang make sense? Karena agama Islam itu bisa dijelaskan dengan menggunakan rasionalitas dan juga dengan akal. Contoh gini, sebenarnya kan saya sudah kasih tahu tuh definisi wahyu. Wahyu itu adalah dari kata wahaya, artinya komunikasi Tuhan dengan hambanya. Nah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkomunikasi dengan manusia bukan dengan cara menjelmakan diri lalu menggunakan bahasa kaumnya, bukan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki kemampuan yang tidak merendahkan dirinya. Bisakah Tuhan jadi manusia? Ini bukan perkara bisa nggak bisa, karena kalau Tuhan jadi manusia dia sudah merendahkan dirinya.
Ya, dia sudah kehilangan kemuliaan, kehilangan kemahabesarannya, kehilangan ketinggiannya, kehilangan banyak sifatnya. Maka Tuhan ini bisa dikatakan Tuhan yang gagal sebagai Tuhan, tidak bisa lagi disebut sebagai Tuhan. Kalau kita belajar ilmu ontologis, keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Nah, jadi komunikasi Allah dengan nabinya itu adalah menggunakan sistematik yang sangat-sangat bisa dijelaskan secara ilmiah. Apa itu? Anda tahu kan ada dalam dunia ini kan ada 2 dimensi nih. Paham nggak maksudnya 2 dimensi? Ada dimensi kalau Islam katakan goib, kalau dalam istilah saintifik itu namanya dimensi apa sih Iman? Apa dimensi di luar nalar lah gitu, beyond logic. Logic dan beyond logic. Paham nggak Bang Bahar? Lanjut, paham, lanjut. Segala sesuatu yang di luar jangkauan akal kita. Ya, sesuatu yang belum bisa dipaparkan. Nah, ada hal yang sudah bisa dipaparkan, sesuatu yang sudah bisa dijelaskan karena sudah uji saintifik. Nah, maka ada istilah metafisik dan juga fisik. Itu ada hal-hal seperti itu. Saintifik pun mengakui hal seperti itu. Nah, maka Al-Quran itu memuat kedua hal itu. Nah, terus begini. Jadi ketika wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi abangku, maka Allah kami menggunakan perantaraan malaikat. Maka malaikat yang menjelma, Bang. Paham nggak, Bang? Bukan Tuhan yang menjelma. Kalau malaikat menjelma menjadi makhluk itu tidak merendahkan malaikat, karena malaikat dan manusia sama-sama makhluk yang kedua-duanya memiliki ketempat dan kedudukan di sisi Allah. Oke. Berarti malaikat bisa komunikasi dengan manusia ya, Mbak Uni? Menjelma bisa, dimampukan oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu dan tidak berkuasa, tapi kalau Allah menjadi manusia itu justru menunjukkan dia membatasi diri kan. Akhirnya dia gagal sebagai Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak terbatas. Artinya dia menyalahi beberapa sifatnya. Nah, tapi kalau malaikat menjelma jadi manusia, dia tidak menyalahi sifatnya. Kenapa? Dari makhluk menjadi makhluk itu hal yang tidak merendahkan malaikat. Malaikat tidak mengingkari sifatnya. Jadi dalam Islam kami percaya bahwa malaikat itu bisa menjelma. Dalilnya mana? Dalam riwayat hadis ketika Rasulullah bertemu dengan salah seorang laki-laki yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat, lalu duduk berhadapan dengan baginda Rasulullah, dengan lutut bertemu lutut, lalu berbicara dengan Rasulullah. Setelah beliau pergi, maka Rasulullah berkata bahwa tahukah kalian itu siapa? Itu adalah malaikat Jibril. Nah, bahkan Rasulullah SAW juga melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kenapa? Karena mata Rasulullah masih dimampukan untuk melihat wujudnya malaikat Jibril. Yang tidak dimampukan itu melihat wujud Allah. Karena jangankan wujud Allah deh, ada makhluk yang kita tidak bisa lihat sampai sekarang. Apa itu ruh? Kita nggak bisa lihat ruh karena mata kita tidak mampu lihat. Kita terbatas, ada hijab. Nah, apalagi Allah. Artinya ini masih make sense bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang tidak mampu, tapi kita yang belum dimampukan. Nih saya kasih bukti deh kalau kita ini bisa mengupgrade kemampuan kita. Bang, saya nih kalau buka kacamata, saya ini kalau baca typingannya agak susah. Maka mata saya ini di-upgrade kemampuannya untuk bisa melihat lebih jelas kalau saya pakai kacamata. Nah, apakah menurut Abang mustahil bagi Tuhan mengupgrade Nabi kita untuk melihat makhluk yang kita orang biasa ini tidak bisa lihat? Kenapa? Karena ayam saja menurut saintifik itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kelelawar saja menurut saintifik itu mampu mendengar apa yang kita tidak bisa dengar. Artinya ada makhluk yang mampu melihat apa yang kita tidak lihat. Artinya mata penglihatan itu sesuai dengan porsinya. Nah, begini cara kami memahami. Jadi, bisakah manusia berkomunikasi dengan Tuhan? Bisa. Salah satu dalil menunjukkan bahwa Allah memampukan hambanya untuk berkomunikasi dengan dia adalah dengan menaikkan nabinya ke Sidratul Muntaha, bukan Tuhan yang turun ke bumi untuk berkomunikasi. Tapi karena dia punya kuasa, dia yang memampukan nabinya untuk naik. Begitulah Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Oke. Oh iya. Mau cross check Pak Bahar di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 yang barusan Uni paparkan itu datanya di sana. Oke. Jadi intinya begini Mbak Uni lah, Mbak Uni ya, mungkin manusia tidak bisa membaca isi hati Tuhan ya. Kakak panggil Uni aja, jangan panggil Mbak Uni. Uni itu artinya Mbak. Oke, Uni Riva. Maksud saya begini ya, pertanyaan saya begini. Berarti memang intinya Abang gini manusia. Bang Jibril sih ngobrol, tapi nggak apa-apa deh terakhir ya. Nanti Abang lanjut Bang Jibril ya. Karena saya lihat Abang menggunakan akal Abang nih ngobrol. Bagus sama Bang Jibril. Jadi begini, ini Riva. Maksud saya begini. Jadi memang intinya manusia nggak bisa baca isi hati Allah ya. Begitu. Jangankan isi hati Tuhan, Bang. Saya aja nggak bisa baca hatinya Bang Jibril loh, Bang. Dia juga nggak bisa baca hati saya. Iya.
Jadi intinya juga ya seperti yang Uni Rifa katakan tadi, berarti malaikat Jibril dulu bisa komunikasi dengan manusia biasa ya. Oh jelas, dalam tradisi agama Semitik juga, khusus agama Yahudi atau orang-orang Bani Israel bahkan mempercayai bahwa malaikat itu juga berwujud manusia datang menjumpai mereka. Makanya Boleh, nggak ada orang. boleh saya buktikan itu nih. Tuh Bang Jibril tuh kan aku udah bilang. Bang Bang Jibril kok bisa Bahar, baca isi hati aku? Lanjut. Nah, itu Ya dia. silakan Bang. Silakan Bang Bahar coba Abang bisa buka ayat Bible nggak? Sekarang. Aduh, Coba dibuka, bentar. coba dibuka Kejadian 18 nomor urut 1 sama 2, Bang. Bacain aja Bang. Oke, saya tunjukin aja ya. Jadi di sini, Bang, ditulis nih Kejadian 18, kemudian Tuhan menampakkan diri pada Abraham dekat pohon tarbantin Mamere, sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Habis itu 18:2-nya, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu ke rumahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, pemahaman Abang soal 2 ayat ini gimana, Bang? Berarti Tuhan menampakkan wujudnya ya. Nah, tapi kita bisa setuju kalau kitab Kejadian ini kan diturunkan terhadap orang yang berbahasa Hebrew, betul nggak? Nah, kalau dari keagamaan Yahudi, ini kita buka dari Sefaria nomor 18 sama Kejadian 18. Begitu saya buka 1-2 ayat ini, Bang, di sini dijelaskan bahwa tafsir mereka itu menceritakan 3 orang ini, and behold 3 men, one to the announce to the Sarah of birth of son. Jadi 3 orang ini 3 malaikat. Satu yang memberitahukan Sarah punya anak atau akan mempunyai anak, yang satu yang menghancurkan Sodom, dan yang satu yang menyembuhkan Abraham. Dan ini angel, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi ini menguatkan narasi Uni tadi. Kalau kita membaca kitab yang berbeda bahasa dengan kita, itu kita mesti melihat translatannya dan tafsirnya. Karena di sini diceritakan bahwa Tuhannya itu appeared. Appeared di sini langsung diabang artikan menampakkan diri. Sementara di sini Tuhan appeared, maksud appeared di sini bukan nongol, tapi appeared di sini artinya memulai komunikasi, bukan appeared nongol, gitu Bang. Jadi lebih kalau kita membaca kitab suci, kita lebih enak langsung dari kitab sucinya dan baca tafsirnya. Jadi kita lebih memahami. Iya. Berarti menampakkan diri bukan secara fisik mungkin Bang ya. Iya, bukan Tuhannya, tapi justru orang Yahudi mengerti, mereka yang ini kitab mereka yang tahu. Tafsir mereka 3 orang itu 3 malaikat, yang satu yang memberitahu Sarah, yang satu yang menghancurkan kota Sodom, dan yang satu yang menyembuhkan Ibrahim. Itu dari keyahudian ya Bang ya? Iya, tapi Bang Bahar boleh ikut konsepnya orang Yunani, Tuhan berteofani. Theosnya itu menjelma kayak Zeus gitu. Terus boleh kan Bang Jibril kan tadi kan kita bantu yang mau jadi ateis, kita bantu yang lain. Kita kan komprehensif Bang. Maksudnya kita kan menghargai Bang Bahar, dia boleh punya kasih privilege. Bukan. Karena kalau sifat berubah-berubah begitu, menjelma gitu, itu sifat makhluk nih, bukan sifat Tuhan. Kalau Tuhan aja gitu. Ya kan gini Bang, kan enggak, karena bocor. Kalau Tuhan bisa menjelma bisa jadi iblis. Makanya kita takut aja nanti kita kan ketemu wewe gombel ya kan, kita tendang, tautonya Tuhan lagi nyamar, ngeri juga sih. Saya nggak mau punya Tuhan bisa jadi apa aja, Uni, ngeri. Gak mau aku juga mah. Saya keluar rumah besok nginjek tai kucing, waduh ada Tuhan orang tuh bisa jadi tai kucing kan. Saya nggak mau Tuhan saya bisa jadi apa aja gitu loh. Tuhan gitu loh, jangan jadi apa aja, ngeri coy. Ya kalau jadi apa aja takut kita ya, tau-tau kita pacarin lagi, tau-taunya Tuhan. Ngeri.
Ngeri. Nggak Bang Bahar, aku cuma kasih sedikit informasi bahwa yang konsep Tuhan menjelma itu tuh, konsep teofani itu punyanya orang Yunani, Bang. Bang Bahar mungkin boleh lihat definisi teofani itu apa. Orang Yahudi tidak mengenal teofani, Bangku. Oh gitu-gitu ya. Abang tau nggak teofani? Nggak tahu itu nih. Dari kata theos. Dari theos, Teofani. Jadi theos itu menjelma. Kalau kita lihat tuh pakai dalam mana terminologinya tuh Tuhan yang penampakan Tuhan gitu. Nah, itu ada dalam kaidah orang-orang Yunani itu. Nah, terus aku tanya sama Abang nih. Menurut Abang bisa tahu tentang Tuhan tuh dari mana? Bang Bahar deh, secara kita ini aja deh, kita nggak usah pakai doktrin, kita nggak usah pakai ini, kita anggap aja kita ini sama-sama gelas kosong gitu ya, dua-duanya. Aku gelas kosong, Abang gelas kosong. Sekarang kita sama-sama ingin tahu deh, Abang mengenal Tuhan tuh dari mana sih? Kok bisa Abang tahu kalau Tuhan itu ada? Kalau mengetahui, bahwa Unirifa bertanya bahwa di mana saya mengetahui, ya saya di Alkitab saya membaca begitu, Unirifa. Nah, kita ambil ininya ya, kesepakatan ya, bahwa kita, Abang dan saya tahu tentang Tuhan itu dari kitab yang dianggap suci. Mantap. Betul. Nah, kitab suci itu hadir karena siapa, dari mana coba? Kitab suci hadir ya karena artinya begini, kalau secara garis besarnya. Doktrin Abang nggak apa-apa deh, ini masuk ke doktrin Abang. Iya, kitab ini ditulis kalau bagi saya begini Mbak Uni, kalau bagi saya ditulis karena mereka yang pernah menyaksikan dan menulisnya, itu saja kalau secara garis besarnya. Tuhan. Ya, menyaksikan ya dan langsung menulisnya. Jadi saya tidak katakan saya tidak katakan bahwa menyaksikan atau melihat Tuhan, enggak. Saya enggak katakan di situ. Tapi menyaksikan apa yang ditulis. Menyaksikan apa yang dia tulis. Oke. Aku boleh nggak gagalkan dulu premis argumen Abang ini dulu dengan fakta dan data dari kitab Abang. Kalau Abang mengatakan bahwa setiap penulis Bible itu orang yang menyaksikan, itu gagal. Kenapa? Argumen ini gugur loh. Karena bagaimana mungkin ada yang menulis kitab suci tapi emang ada orang yang hidup pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kan itu kembali lagi pertanyaan Abang tadi. Betul. Nah, maka argumen Abang itu telah gugur. Kenapa saya katakan gugur? Karena tidak mungkin penulis kitab Torah itu melihat Tuhan menciptakan manusia, karena yang menulisnya belum ada. Jadi argumen Abang itu sudah gugur. Abang paham nggak maksud aku? Iya, saya paham. Makanya saya tadi berkata saya berkata tadi Unirifa bahwa mantap. Iya. Nah, artinya Bang, dalam Islam kami tidak mengenal seperti itu, bahwa kitab suci itu ditulis dari orang yang melihat Tuhan atau menyaksikan, bukan. Makanya istilah wahyu itu artinya komunikasi Tuhan dengan hambanya yang dipilihnya. Jadi Nabi Muhammad itu tahu tentang Abraham, tahu tentang hari akhir, bukan karena dia melihat hari akhir atau bertemu dengan Abraham, tapi diberitahu oleh Tuhan. Ini yang dimaksud dalam bahasa Inggrisnya adalah salvation ya kalau nggak salah, dan dalam bahasa Ibraninya khazah atau khazon, dalam bahasa Yunaninya apokalipsis, dalam bahasa Arabnya wahyu. Paham? Paham. Lanjut. Nah, artinya informasi dari Tuhan itu transenden. Artinya tidak ilmiah. Ini aku statement ya. Informasi dari Allah Azza wa Jalla yang dituliskan di Lauhul Mahfuz, kemudian sampai di Bait Izzah, sampai di hati baginda Rasulullah Muhammad, revelation ya. Di dalam hati Nabi Muhammad itu tidak ilmiah. Karena itu transenden, tak terjangkau, tak terlihat, tak teruji secara saintifik. Tapi dari Nabi Muhammad sampai kepada kami umat Islam itu bisa ilmiah penjelasannya. Maka itu yang disebut dengan ilmu transmisi Al-Quran. Maka ilmunya dalam Islam apa? Ulumul Quran, ilmu-ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran. Saya bisa dengan cepat, singkat, padat bisa menjelaskan, menyebutkan siapanya, menyebutkan bagaimananya, menyebutkan di mananya, menyebutkan kapannya. Saya bisa memenuhi unsur 5W 1H itu. 4W 4 itu ya, 4W ya, gitu. Who, why, when, gitu ya. Who, how.
Saya bisa menjawab itu. Itu masuk dalam kajian ilmiah. Tapi kalau abang bilang bahwa penulis kitab abang itu adalah orang yang menyaksikan secara langsung, itu telah gagal. Kenapa gagal? Karena terbantahkan dengan isi kitab suci Anda. Bahkan Anda sudah mengakui itu. Jadi saya pikir argumen tadi itu sudah nggak perlu dibaca lagi. Maka Anda sepakat tidak kalau komunikasi Tuhan dengan manusia itu komunikasi yang transenden? Sepakat nggak? Ya bisa jadi Unirifa. Makanya karena begini aja logika saya begini, Unirifa ya. Kenapa mereka berani menuliskan kalau mereka tidak berani bertanggung jawabkan? Contoh aja kejadian. Ini bahaya nih. Ini argumen ini kalau berani, sorry ya. Inilah Al-Qur'an katakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab suci dengan tangannya lalu berkata dari Tuhan. Anda bilang kenapa mereka berani? Bahkan dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 1820, barang siapa yang dengan beraninya mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, maka dia harus, kalau tidak salah harus mati atau apa gitu. Artinya Tuhan sudah memperingatkan bahwa jangan kalian coba-coba untuk mengatakan sesuatu yang tidak Tuhan katakan. Tapi apakah ada yang berani mengatakan itu? Ada. Makanya ada nubuatan tentang orang nabi palsu dan penyesat. Nah, ketika para nabi telah mengatakan bahwa akan ada penyesat, akan ada nabi palsu, itu bukti bahwa manusia itu akan melanggar apa yang Tuhan berikan sebagai standar. Jangan ya, tapi ada yang melanggarnya. Contoh siapa? Penyesat dan nabi palsu. Lalu bagaimana cara kita membedakan nabi asli dengan nabi palsu? Maka itulah kenapa ada mukjizat. Dalam Islam, mukjizat salah satu legitimasi bahwa orang ini berasal dari Tuhan. Tapi dalam iman Kristen justru mukjizat bukan legitimasi kebenaran, karena nabi palsu juga bermukjizat. Nah, ini bedanya kita. Dalam standarisasi Bible, mukjizat itu diberikan juga kepada nabi palsu. Bahkan para pendeta juga bermukjizat di Kristen. Tapi dalam Islam justru mukjizat itulah bukti bahwa dia adalah nabi asli. Nah, contoh nubuatan misalkannya. Maka dalam Islam itu kalau seandainya para nabi itu bernubuatan, bukan dalam Bible tuh. Kalau ada seorang nabi bernubuat lalu nubuatannya gagal, ya udah dia palsu, dia penipu. Nah, bagaimana secara ilmiah kami menentukan dan memahami bahwa Nabi Muhammad nabi betulan? Satu, challenge saya buat Abang Bahar. Saya tunggu Abang 2000 tahun yang akan datang. Kalau perlu kita ketemu deh di akhirat. Saya ikut challenge-nya Al-Qur'an deh, bahwa Nabi Muhammad itu digelari sebagai Al-Amin. Dikukuhkan gelarnya sebagai Al-Amin, bahkan rahmatan lil alamin. Dia dikukuhkan dalam Al-Quran. Cara kalian membuktikan Al-Quran itu bukan firman Allah, kalian bantah itu, data itu, bahwa Muhammad ibnu Abdullah ini adalah seorang yang pendusta. Maka tugas kalian, coba panggil roh kudusnya, panggil jin-jin tomang yang ada kalian pelihara, tuyul-tuyul kalian, petinggi-petinggi kalian. Coba cari literasi yang bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah berdusta. Kenapa? Saya saya masih kuliah nih Bang. Saya kalau seandainya mengambil sumber literatur dari seseorang, saya akan cari profilnya dulu. Dia objektif atau tidak? Dia pendusta, penipu atau tidak? Kalau dia pendusta, pernah menipu, maka probabilitas dia menipu lagi itu akan ada. Makanya dalam Islam itu baginda Muhammad ibnu Abdullah itu memiliki 4 sifat wajib. Pertama, sidik, berkata benar. Tablik, menyampaikan, amanah, dipercaya, fatonah, cerdas. Maka 4 sifat ini melekat pada diri Muhammad ibnu Abdullah. Supaya kalian ingin membatalkan kenabiannya, bantah 4 sifat ini. Tunjukkan kalau dia pernah tidak amanah, tunjukkan kalau dia pernah tidak sidik, tunjukkan kalau dia tidak pernah tablik, tunjukkan itu. Maka gagal sudah dia sebagai nabi. Itu cara kita mencoba mencari tahu bahwa dia layak disebut nabi atau tidak. Nah, ini namanya apa? Epistemologi. Kita masih mencari tahu nih cara kita memahami ini benar atau tidak tuh caranya seperti itu. Ya, dilanjut ya. Saya dapat pembelajaran juga dari Unirifa ya. Siap. Alhamdulillah. Oke, makasih atas informasinya. Silakan dilanjut Unirifa. Ya, mungkin saya penekanan lagi nih konklusi buat Bang Bahar nih, konklusi saya nih. Kita harus gini Bang, kalau Abang ateis, mungkin Abang menolak apa yang disebut dengan wahyu, maka itu tidak ada iman. Abang baca dalam Ibrani pasal 11 nomor 1 deh, iman itu apa? Bahkan dalam kitab Abang dijelaskan bahwa iman itu pengharapan akan segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Itu namanya iman. Saya tidak perlu melihat ibu saya, mohon maaf. Saya tidak perlu melihat mama dan papa saya berhubungan badan dulu, baru saya percaya bahwa saya ini adalah hasil hubungan biologis mereka kan. Abang gitu nggak?
Ada nggak satu Betul, manusia betul, yang betul, betul. Nah, artinya ada kepercayaan yang by analisis, by scientific, dan ada kepercayaan yang betul-betul dari rasio. Rasio itu kan artinya pertimbangan kita nih. Maka saya itu bisa percaya bahwa mama papa saya itu adalah orang tua kandung saya dari rasionalitas. Apa itu? Saya pertimbangkan. Pertama, nggak mungkin dong saya ini bukan anak dia. Sifat saya saja sama dia nih. Wajahnya mirip lagi. Oke lah, nanti bisa dibantah tuh sama orang-orang pintar tuh. Loh, kan banyak orang-orang mirip sekarang. Contoh saya mirip sama Siren Sungkar. Ya kan Bang? Bener kan Bang? Mang Bahar, bener kan? Bener kan Bang? Mantap. Mantap. Tapi kemudian kita menggunakan rasio kita bahwa tidak mungkin begini karena bisa jadi begini. Tidak mungkin begitu karena begini. Maka itu namanya pertimbangan rasional. Nah, jadi kita tidak semua yang kita percaya ini di dunia itu kita uji saintifik dulu. Saya yakinkan deh, tidak ada satupun kita yang di Komal ini percaya bahwa bapak kita itu adalah bapak kandung kita melalui tes DNA. Kalau ada coba tunjuk tangan. Yang 1,8, coba tunjuk tangan. Kita melakukan tes DNA itu setelah ada polemik. Adanya keraguan bahwa itu adalah ayah kandung si anak itu, maka diuji dengan perkuat dengan tes DNA, benar nggak? Nah, jadi betul. maka dalam ranah saintifik aja, dalam kehidupan saja begitu, apalagi dalam ranah teologis. Maka dalam ranah teologis ada istilah iman. Apa itu iman? Kepercayaan yang tanpa kita lihat tapi bisa diuji keyakinan itu benar atau tidaknya. Cara mengujinya apa? Inilah dia yang kita lakukan, diskusi dua arah, kemudian belajar. Kalau di Islam itu ada metodenya, ada dua, experience dan eksperimen. Experience kita sepanjang hidup itu menguji kebenaran Al-Quran. Saya dari kecil itu belajar Al-Quran, pertama mengenal dulu tuh huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Lanjut secara umur saya masuk ke ranah membaca dengan baik. Kemudian saya masuk ke ranah menghafal. Setelah menghafal saya mulai memahami. Setelah memahami saya harus implementasi. Implementasi kemudian mendapatkan hikmah, kemudian baru mengajarkan. Dan ternyata metode yang sudah menjadi natur bagi umat Islam itu dibuat ilmunya kemudian setelah ribuan tahun. Apa ilmunya? Taksonomi Bloom. Coba lihat deh. Apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom adalah sebuah teori yang menunjukkan bagaimana sistematika kecerdasan manusia. Maka ternyata menghafal itu adalah tingkat kecerdasan yang paling rendah. Jadi kalau ada umat Islam yang gak mau hafal Al-Quran, jangan bilang kalian gak mampu, tapi kalian tidak mau. Makanya wajar Allah memberikan tingkat dan derajat kepada penghafal Al-Quran itu tinggi di sisi Allah, karena menghafal itu sesuatu yang mudah, tapi kalian tidak mau. Masya Allah. Ngeri bagi kalian yang gak mau hafal Al-Quran. Saya gak bisa menghafal Al-Quran, saya udah tua. Umar Ibn Khattab kapan dapat Al-Quran? Umurnya emang masih kecil? Enggak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib iya. Tapi Abu Bakar, bahkan Nabi sendiri emang dapat Al-Quran ketika dia masih kecil. Kalian bilang, enggak mau, saya enggak bisa, cukup anak saya aja yang menghafal Al-Quran biar dia bisa menyelamatkan saya. Kalian enggak mau menyelamatkan ibu kalian? Ya minimal hafallah sikit-sikit. Anak Umi, the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.